bahwa Mbah Gendon sholat di atas pohon kelapa. Bahwa Mbah Gendon terjebur di sendang dan tidak muncul kembali. Hey you brothers, kembali lagi di channel Awan Story, tepatnya di segmen Storyteller yang ke-138. Di video kali ini kita akan kembali menjelaskan sebuah kisah yang sangat menarik dan juga aneh, yaitu yang berasal dari, mungkin kalau kalian dari Jawa Tengah ataupun khususnya di Pekalongan, tidak asing dengan tokoh ini karena beliau ini sangat viral, yaitu tepatnya di sekitar Indonesia Merdeka atau 1945 hingga 1960-an. Dan tokoh ini bernama Mbah Gendon atau bernama asli Muhammad Ashral, yaitu seorang tokoh yang dikenal sebagai seorang wali karena mempunyai kebiasaan-kebiasaan aneh yang tidak biasa dilakukan oleh manusia biasa seperti kita. Mungkin ketika brothers mendengarkan cerita ini untuk pertama kalinya, mungkin kalian akan berpikir just like it's not real, atau kalian mungkin nggak percaya bahwa ini hanya sebuah dongeng belaka. Tapi but you have to know bahwa juru kunci dari makam Mbah Gendon ini yang berada di Kecamatan Kesesi, tepatnya di Desa Kesesi, Kabupaten Pekalongan, beliau mengatakan bahwa emang makamnya tuh real, di situ ada. Beliau Mbah Gendon ini meninggal pada tahun 1960-an dan makamnya biasa digunakan untuk haul atau mengenang kehidupan beliau di setiap tahunnya. Jadi sebelum menuju kisahnya, ada beberapa cuplikan-cuplikan bahwa ternyata Mbah Gendon ini kenapa dianggap aneh karena beliau semasa hidupnya itu lebih sering menghabiskan waktunya di atas pohon kelapa. Ada orang yang tahu bahwa Mbah Gendon sholat di atas pohon kelapa. Tampak sangat aneh, tetapi inilah hal yang terjadi pada masa itu. Mbah Gendon ini lahir dari seorang pasangan ayah dan ibu bernama Tarop dan Takumi. Di beberapa sumber mengatakan seperti itu. Dan semasa kecilnya, Mbah Gendon ini merupakan seorang anak yang sangat ulet dan juga rajin dan juga disiplin karena beliau seperti anak-anak pada zaman dulu. Beliau ini semasa kecilnya menggembala kambing milik orang ataupun tetangganya. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana kisah beliau semasa kecilnya, entah apa yang dia lakukan semasa berumur dari mulai lahir hingga remaja. Namun kisah dijelaskan pada saat beliau Mbah Gendon ini mulai dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang istri. Namun setelah menikah, beliau ini malah justru bukannya pergi ke rumah istrinya dan juga menjalankan rumah tangga, tetapi beliau malah justru pulang dan minta izin untuk kembali menimba ilmu di pondok pesantren, tepatnya di pondok pesantren Ciwaringin, Cirebon. Nah, sesampainya di sana, Mbah Gendon ini merupakan seorang anak yang mungkin dibilang cukup cerdas. Dan pada saat itu ternyata beberapa santri dan juga wilayah sekitar terkena sebuah wabah penyakit yang sangat mengerikan, yaitu gatal-gatal. Dan akhirnya sang kiai menyuruhnya beberapa santri untuk mandi di sebuah sendang atau seperti kolam renang kecil alami di sekitar pondok pesantren agar terhindar dari wabah penyakit tersebut. Kemudian pada saat teman-teman semuanya pada mandi, di situ Mbah Ashral ini atau yang dikenal sebagai wali Mbah Gendon ini malah justru hanya bersantai di pinggir sendang, artinya tidak jebur gitu. Dan sebagai teman, itu kan jahil gitu kan, jahil akhirnya mendorong Mbah Gendon ini ke dalam sendang. Dan anehnya, beberapa menit ditunggu Mbah Gendon ini tidak keluar dari sendang tersebut. Hingga semua santri itu kemudian selesai mandi di sendang, Mbah Gendon ini tetap tidaklah muncul, hingga bahkan sendangnya pun dihabiskan airnya, atau bahasanya apa ya, disatke lah. Nah, setelah sendangnya itu dihabiskan airnya, atau dalam bahasa Jawa lagi disatke banyune ngasin teh. Dan akhirnya Mbah Gendon itu tetap tidak muncul di situ. Dan pada akhirnya santri itu pada bingung kan, loh ini Mbah Gendon kemana? Tadi kan kita yang jeburkan, tapi kok tidak pernah muncul. Sampai menurut kisah itu hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga sang kiai akhirnya kaget gitu kan, akhirnya melaporkan kepada pihak keluarga, tentunya setelah hilang itu, bahwa Mbah Gendon terjebur di sendang dan tidak muncul kembali. Hingga singkat cerita, tidak dijelaskan bagaimana proses selama bertahun-tahun itu, kenapa nggak muncul dari sendang. Sampai pada akhirnya Mbah Gendon ini muncul tepatnya pada jam 3 pagi dengan suasana yang sangat mengerikan, yaitu adanya petir yang menyambar, kemudian hujan lebat, dan pokoknya tidak seperti biasanya. Mbah Gendon itu tiba-tiba datang ke rumah, bukan ke pesantren, tapi ke rumah tempat dia tinggal, yaitu menemui bapak ibunya. Dan pada saat itu bapak ibunya terdengar jam 3 malam itu kan ada ketukan gitu kan, tok tok tok, siapa nih? Pada akhirnya bapak ibunya itu membuka pintu rumahnya dan akhirnya melihat disitulah seorang
yang sangat aneh dengan pakaian hanya sehelai daun dan juga memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan. Ternyata itu adalah anaknya yang bernama Muhammad Ashrol atau yang dikenal sebagai wali Mbah Gendon. Disitulah orang tuanya merasa terkejut sekaligus kaget dan juga bahagia karena anaknya yang selama bertahun-tahun itu hilang entah kemana, tenggelam di sebuah sendang, akhirnya ketemu dan pulang ke rumah. Mendengar kabar tersebut, akhirnya warga di sekitar itu mengunjungi Mbah Gendon di situ. Namun tidak selang berapa lama setelah Mbah Gendon ini pulang ke rumah, tapi setelah orang-orang itu kaget gitu kan beliau pulang, akhirnya beliau melakukan hal-hal yang sangat aneh. Yaitu yang pertama, beliau memanjat pohon kelapa. Yes, ini memang terdengar aneh, tetapi menurut kisah diceritakan seperti itu. Mbah Gendon ini naik ke pohon kelapa dan melakukan aktivitas sehari-hari di situ. Entah itu seperti beribadah, kemudian melakukan seperti halnya manusia tetapi di atas pohon kelapa. That's why mungkin kalian ini akan berpikir bahwa aneh banget gitu dan tidak masuk akal. Tapi beberapa orang mempercayai bahwa begitulah memang sikap seorang wali atau orang yang dianggap mempunyai keistimewaan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Aktivitas di atas pohon kelapa itu Mbah Gendon lakukan selama bertahun-tahun lamanya, bayangkan. Jadi entah itu panas, musim hujan ataupun musim yang lain, Mbah Gendon ini diceritakan tetap melakukan aktivitas di atas pohon kelapa hingga akhirnya keluarganya itu membuatkan sebuah tempat khusus untuk hidup di sana karena memang Mbah Gendon ini nggak mau turun. Sampai pada akhirnya Mbah Gendon ini akhirnya turun dari aktivitasnya di atas pohon kelapa menggunakan salah satu daun pohon kelapa neneng basa Jawa ki jenenge blarak. Hanya dia turun set ke bawah dan akhirnya beliau tinggal di rumah lagi. Kemudian kabar ini pun terdengar sampai di pesantren Pondok Ciwaringin, Cirebon. Dan akhirnya beberapa santri dan juga kiai akhirnya mengunjungi rumah Mbah Gendon ini untuk memastikan bahwa Mbah Gendon ternyata masih hidup. Dan beberapa kali kiai juga mengatakan bahwa dengan kelakuannya yang sangat aneh itu, akhirnya sang kiai juga memberitahukan kepada para santri-santrinya bahwa ternyata Mbah Gendon ini memang sudah dianggap sebagai wali. Tidak diceritakan secara lebih detail dan juga lanjut bagaimana setelah turun dari pohon kelapa itu. Namun yang pasti ceritanya yang paling aneh dan juga it looks like weird itu adalah ketika beliau hidup di atas pohon kelapa tersebut. Dan pada akhirnya beliau meninggal pada tahun 1960 dan dimakamkan di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Dan oke brothers, begitulah cerita dari seorang Mbah Gendon, yaitu seorang wali yang dianggap sangat keramat dan kuburannya real terletak di Pekalongan. Oke, kita nggak bisa ngejudge bagaimana story itu 100% benar. Tetapi yang pasti, juru kunci mengatakan bahwa sang Mbah Gendon ini memang benar-benar ada dan kuburannya itu benar-benar real ada. Karena memang juru kuncinya menceritakan ini dengan sedikit lupa-lupa ingat. Mungkin beberapa sumber karena memang kehidupannya memang sudah cukup lama setelah kita hidup. Mungkin juru kunci bahkan silsilah dari Mbah Gendon ini juga tidak terlalu jelas. Tetapi kita believe, maksudnya percaya gitu bahwa Mbah Gendon itu ada. Dan oke brothers, cukup sekian di segmen storyteller yang sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.